Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 2 pemrograman berorientasi objek. Setelah di praktikum minggu lalu, kita telah mengenali dasar-dasar dari bahasa Python. Di modul 2 ini, kita akan membahas penyeleksian kondisional dan perulangan dalam Python. Penyeleksian kondisional atau yang biasa disebut percabangan dalam pemrograman adalah sebuah metode yang diberikan terhadap sebuah program untuk dapat menampilkan output berdasarkan jenis input yang diberikan. Misalnya ada sebuah program yang bertujuan sebagai alat dalam belanja. Jika uang yang kita miliki lebih dari harga barang yang kita beli, maka kita mendapat kembalian. Sebaliknya, jika uang yang kita miliki kurang dari harga barang yang kita beli, maka kita tidak mendapatkan barang tersebut. Dan begitu seterusnya. Dengan penyeleksian kondisional ini, program kita menjadi memiliki logika sederhana terhadap input yang diberikan. Dalam Python ada beberapa jenis penyeleksian kondisional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah if. Digunakan ketika kita hanya memerlukan satu pengujian atau satu kondisi. Sintak dari if adalah sebagai berikut. Ini adalah sintaknya. If, lalu diberi jarak spasi, kondisi, diakhiri dengan titik 2, lalu enter, lalu dia diberi indentasi. Indentasi itu dia diberi jarak seperti garis, seperti paragraf baru, diberi tab. Yang artinya statement ini punya dari if, milik dari if. Kondisi di sini dinyatakan sebagai dengan operator kondisional. Operator kondisional adalah operator hasil operasinya menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Berikut adalah contoh dari penggunaan if. Ini adalah contoh penggunaannya. Di sini ada variabel dengan nama variabel total dengan tipe data integer. Lalu di sini ada penyeleksiannya dengan kondisinya total lebih dari sama dengan 15.000. Jadi apabila totalnya lebih dari sama dengan 15.000, maka outputnya selamat, Anda mendapat bonus, dan terima kasih Anda sudah belanja bersama kami. Jangan lupa isi dari if diberi indentasi, yang artinya output ini milik dari if ini. Lalu ini dia akan di-outputkan karena bukan milik dari if, ini di luar dari if, dia tidak diberi indentasi. Lalu sebaliknya, apabila total tidak memenuhi kondisi if, maka outputnya hanya terima kasih Anda sudah belanja bersama kami. Ya, di sini kita akan mencoba menggunakan contoh penggunaan dari if. Nah, jadi pertama-tama saya akan membuat variabel dengan nama total, dan variabel total ini nilainya adalah 14.000 misalnya. Lalu di sini saya akan membuat sebuah penyeleksian di mana if, lalu kondisinya adalah, misalnya kondisinya adalah total lebih dari sama dengan 15.000. Dan jangan lupa diakhiri dengan titik 2, di enter, diberi jarak tab. Lalu statementnya adalah, misal di sini saya buat statement selamat Anda mendapatkan bonus. Nah, seperti ini. Terus coba kita run, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya tidak akan mengeluarkan output apapun karena variabel total di sini nilainya adalah 14.000. Sedangkan di kondisi if ini syaratnya harus totalnya lebih dari sama dengan 15.000. Nah, dan apabila kita mencoba totalnya itu adalah 16.000, maka output yang dapat adalah selamat Anda mendapatkan bonus. Karena total 16.000 itu memenuhi kondisi dari if ini, yaitu lebih dari sama dengan 15.000. Satu level di atas if adalah if else. If else digunakan ketika kita memiliki dua buah kondisi yang perlu untuk diuji. Jadi statement yang berada dalam blok if
akan dijalankan apabila kondisi dari if yang pertama, if ini terpenuhi. Lalu apabila if yang tidak terpenuhi kondisinya, maka statement else yang akan dijalankan. Dan jangan lupa untuk penyusunan sintaknya diakhiri dengan titik 2, lalu di enter dengan diberi indentasi. Dan else juga sama. Dan ini adalah contoh penggunaan dari if else. Di sini seperti biasa ada variabel dengan nama variabelnya total. Lalu di sini ada dengan tipe data integer. Lalu yang di sini kondisinya adalah jika total lebih dari sama dengan 15.000, maka outputnya adalah selamat Anda mendapatkan bonus dan terima kasih Anda sudah belanja bersama kami. Dan apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka statement else yang akan dijalankan, yaitu Anda tidak dapat bonus dan terima kasih Anda sudah belanja bersama kami. Berikutnya adalah contoh penggunaan dari if else. Pertama, di sini saya akan membuat sebuah variabel total. Misal nilainya adalah 14.000. Lalu di sini adalah kondisi pertama, yaitu total. Kondisinya adalah total lebih dari sama dengan 15.000. Dan outputnya adalah selamat Anda mendapat bonus. Lalu di sini adalah else-nya, statement kedua, yaitu Anda tidak mendapat bonus. Coba kita run. Outputnya adalah Anda tidak mendapat bonus. Ini dikarenakan totalnya adalah sama dengan 14.000. Dia di kondisi pertama tidak terpenuhi karena syarat dari kondisi pertama adalah harus lebih dari sama dengan 15.000. Maka otomatis dia akan menjalankan statement yang ada di else. Sebaliknya, apabila kita menginputkan nilainya adalah 17.000 atau lebih dari itu, maka outputnya adalah selamat Anda mendapat bonus karena memenuhi kondisi yang pertama. Lalu lanjut ke level berikutnya, yaitu ada if, elif, else. Digunakan ketika kita memiliki lebih dari 2 kondisi yang perlu untuk diuji. Jadi statement yang berada dalam blok if akan dieksekusi ketika kondisi pertama terpenuhi. Ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka pengujiannya akan dilanjutkan ke kondisi yang kedua. Jika kondisi kedua pengujiannya terpenuhi, maka statementnya akan dijalankan. Dan apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, otomatis statement else yang akan dijalankan. Blok else ini dapat berjumlah lebih dari satu, tergantung kebutuhan dalam membuat program. Dan ini adalah contoh penggunaan dari if, elif, else. Di sini ada variabel dengan nama total dengan tipe datanya yaitu integer. Lalu di sini ada kondisinya. Jika total kurang dari 500, maka outputnya Anda tidak mendapatkan bonus, dan print terima kasih Anda sudah belanja bersama kami. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka pengujian selanjutnya yaitu ke kondisi yang kedua, yaitu total lebih dari sama dengan 15.000. Jika terpenuhi, maka Anda mendapat bonus 1 piring cantik dan terima kasih Anda sudah belanja bersama kami. Dan ketika kondisi kedua ini tidak terpenuhi, maka statement else yang akan dijalankan, yaitu Anda mendapatkan bonus 10 poin belanja dan terima kasih Anda sudah belanja bersama kami. Selanjutnya yaitu saya akan menggunakan contoh penggunaan dari if, elif, else. Di sini saya akan membuat sebuah total. Misal totalnya adalah total belanja
yang dimana setiap total belanja ini dia akan mendapatkan bonus. Jadi ini adalah kondisi pertamanya. Kondisinya adalah total, misal totalnya kurang dari 500. Lalu di sini statementnya adalah Anda tidak mendapatkan bonus. Misal 500, dia tidak mendapatkan bonus. Dan ini adalah elifnya. Kondisinya semisal belanjanya lebih dari 15.000, maka dia mendapatkan satu bonus piring cantik. Nah, selanjutnya adalah else-nya. Else ketika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi. Coba kita jalankan. Outputnya adalah Anda mendapat 10 bonus poin belanja. Nah, berarti kedua kondisi di atas ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena di kondisi pertama syaratnya adalah harus kurang dari 500, bukan kurang atau sama dengan dari 500. Artinya total 500 ini tidak memenuhi syarat pertama. Lalu yang kedua adalah totalnya harus lebih dari sama dengan 15.000. Karena total di sini 500 dan tidak lebih dari sama dengan 15.000, maka kondisi kedua pun tidak memenuhi syarat. Dan otomatis statement yang dijalankan adalah statement yang ada pada else, yaitu Anda mendapat 10 poin belanja. Dan apabila menginputkan 100, outputnya Anda tidak mendapat bonus. Ya, artinya dia akan memenuhi kondisi pertama, yaitu kurang dari 500. Dan begitu pun dengan kondisi yang kedua. Apabila lebih dari sama dengan 15.000, maka outputnya adalah Anda mendapat bonus 1 piring. Karena kondisi kedua memenuhi syarat, yaitu lebih dari sama dengan 15.000. Setelah memahami penyelesaian kondisional, sekarang kita akan membahas perulangan dalam Python. Perulangan Python dilakukan dengan tujuan untuk mempersingkat proses yang sama di dalam program. Jadi, dengan perulangan kita dapat melakukan sebuah perintah secara berulang-ulang hingga batas yang ditentukan. Di dalam Python ada beberapa jenis perulangan. Yang pertama adalah perulangan for. Perulangan for digunakan ketika kita memiliki batas perulangan yang spesifik. Misalnya kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Sintak di bawah ini adalah sintak dari for. Untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh penggunaan for. Di sini ada n sebagai list yang berisikan 3 buah string. Lalu di sini ada perulangannya for. Nah, item di sini dia akan mengulang isi dari n. Artinya dia akan mengulang ketiga string tersebut. Lalu di sini outputnya adalah print item, yang nanti outputnya akan menampilkan mobil, motor, dan pesawat. Lalu di sebelahnya sama. Di sini ada variabel n dengan tipe data integer untuk menginputkan sebuah nilai. Lalu for di sini ada index. Index di sini akan mengulang indeksnya sampai batas yang ditentukan n. Lalu di sini adalah print. Jadi outputnya adalah Python keren banget. Misalnya range-nya itu 5, maka dia akan mengulang Python keren banget sampai 5 kali, dimulai dari angka 0. Ya, ini adalah contoh penggunaan dari for. Di sini saya akan membuat list dengan nama variabel n.
yang isinya itu nama-nama kendaraan, misal mobil, motor, dan pesawat. Jadi dalam list ini ada 3 buah string, dan ini adalah perulangannya for dengan nama variabelnya item. Nggak harus item, apa aja terserah kalian, bebas. In and, lalu outputnya adalah item itu sendiri. Nah, jadi gini, item akan mengulang jumlah string yang ada di dalam list n dan di-outputkan. Jadi outputnya adalah begini. Nah, ini outputnya mobil, motor, pesawat. Item itu akan mengoutputkan jumlah string yang ada dalam n. Nah, ini contoh dari for yang pertama. Lalu ada contoh for yang kedua, itu menggunakan integer. N di sini misal perulangannya itu 5. Lalu perulangannya for index, variabelnya index in range. Range-nya n. Titik 2. Lalu printkan statementnya misalnya Python keren. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan mengulang sebanyak 5 kali dimulai dari angka 0. Jadi range ini itu batasnya. Jadi indeks ini akan mengulang sebanyak jumlah range ini, yaitu 5 kali dimulai dari angka 0. Gitu. Lalu yang berikutnya yaitu adalah perulangan while. Perulangan jenis ini akan mengeksekusi statement terus-menerus hingga kondisi dalam while tidak lagi terpenuhi atau bernilai false. Sintak dari perulangan while adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh sintaknya. Lalu ini ada kondisinya. Jangan lupa untuk diakhiri dengan titik 2 dan diberi indentasi. Dan berikut adalah contohnya. Di sini ada variabel n dengan tipe data integer untuk menginputkan sebuah nilai. Lalu di sini dideklarasikan i dengan nilai awalnya yaitu 0. Lalu di sini perulangannya while i kurang dari n. Jadi misal kita menginputkan 5, maka Python is-nya dia akan mengulang sebanyak 5 kali dimulai dari angka 0. Lalu fungsi dari i plus sampai dengan 1 itu artinya dia menjumlahkan setiap perulangan dia menjumlahkan 1. Ini adalah contoh penggunaan dari perulangan while ya. Pertama di sini saya deklarasikan dulu i-nya 0. Lalu di sini perulangannya while i kurang dari n. Lalu statementnya misal Python is cool. Lalu di sini i plus sama dengan 1. Misal n ini perulangannya sebanyak 5 kali. Fungsi dari i plus sama dengan 1 ini untuk menjumlahkan i-nya. Jadi setiap kali berulang ini terus bertambah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai batas yang ditentukan. Langsung saja coba kita jalankan. Nah, ini adalah outputnya. Dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Dan berhenti ketika sudah mencapai batasnya. Lalu selanjutnya yaitu dalam program ada juga yang dinamakan perulangan bertingkat atau perulangan bersarang. Perulangan bertingkat adalah di dalam sebuah perulangan terdapat blok perulangan lagi. Sintaknya adalah sebagai berikut. Ini adalah sintaknya, sintak dari perulangan bertingkat. Jadi for di dalam for. Dan ini adalah contohnya. Di sini ada 2 buah list yaitu kendaraan dan buah. Jadi ini sebagai seperti indeksnya, dia akan mengulang 3 buah string yang ada di dalam list kendaraan.
Lalu yang selanjutnya itu ada for y yang akan mengulang 3 buah string yang ada dalam sebuah list buah. Lalu yang akan diprintkan yaitu variabel x dan variabel y, sehingga outputnya berdampingan antara string yang ada dalam kendaraan dan string yang ada dalam buah. Ya, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari perulangan bertingkat. Di sini saya akan membuat 2 buah list. Yang pertama itu namanya kendaraan. Di dalamnya itu ada nama kendaraan, mobil, motor, dan pesawat. Lalu di list yang kedua namanya buah, misalnya pisang. Lalu ada durian. Yang ketiga itu mangga. Nah, di sini perulangan bertingkatnya. For x in kendaraan, titik 2. Lalu perulangan bertingkatnya for y in buah, titik 2. Outputnya x, y. Coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Jadi begini. Yang pertama itu for x dulu. Yang pertama itu mobil. Lalu yang kedua itu y, yaitu pisang. Nah, di sini dia akan mengulang dulu sebanyak 3 kali. X-nya mobil, lalu pisang, terus yang kedua durian, mobil, durian, yang ketiga itu mangga, mobil, mangga. Nah, di sini sudah habis perulangannya, sudah sebanyak 3 kali. Dia naik lagi ke atas, yaitu ke motor. Di motor, dia turun ke bawah, ke Y, di print lagi. Motor, pisang, durian, mangga, sebanyak 3 kali. Udah habis 3 kali, dia naik lagi ke atas, ke X, yaitu ke pesawat. Pesawat turun ke bawah, ke for yang ini, dia ngeprint yang Y. Yang Y itu isinya pisang, durian, mangga sebanyak 3 kali. Di sini udah habis. Naik lagi ke atas, di atas udah habis pesawat. Nah, udah selesai. Sampai di situ perulangannya. Di dalam perulangan terdapat kontrol perulangan yang digunakan untuk mengatur jalannya perulangan. Ada beberapa kontrol perulangan yang umumnya sering dipakai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah break. Break adalah kontrol perulangan yang digunakan untuk menghentikan sebuah perulangan. Contoh penggunaan break adalah sebagai berikut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari break dari kontrol perulangan. Pertama-tama saya membuat variabel n dengan tipe data integer dan diberi kata tell you. Lalu di sini adalah perulangannya yang akan mengulang huruf per huruf yang ada di dalam n. Lalu outputnya adalah huruf per huruf itu sendiri. Lalu di sini adalah seleksinya. Jadi di sini ketika wordnya sama dengan N3, dia akan break, akan berhenti. Nah, coba kita jalankan. Dia akan berhenti di kata y. Ini dikarenakan N3 itu adalah y. Dari mana N itu 3? Y. Karena T itu 0, E itu 1, L itu 2, Y itu 3. Jadi ketika variable word ini sudah sampai di huruf Y, dia akan berhenti. Seperti itu. Continue adalah kontrol perulangan yang digunakan untuk melompati suatu proses dan lanjut ke proses berikutnya. Berikut adalah contoh penggunaan dari continue. Ya teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan dari continue. Di sini pertama saya akan mendeklarasikan sebuah list dengan nama variabelnya var, yang di dalamnya ada kata contoh makan, minum, dan mandi. Lalu dibuat perulangannya untuk menampilkan semua string yang ada dalam var.
item in var, lalu ini kondisinya, jika item sama dengan minum, maka dia di continue. Print item. Nah, coba kita jalankan. Outputnya yang muncul hanya akan ada makan dan mandi. Kenapa tidak ada minum? Ini dikarenakan ketika item sudah sama dengan minum, maka dia akan dilompati. Begitu. Selain break dan continue, pada Python terdapat pass yang digunakan untuk mengisi sebuah fungsi yang masih nol atau belum ada baris perintah atau statement di dalamnya. Bisa juga disebut inisialisasi fungsi kosong. Berikut adalah contoh penggunaan pass. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan pass dari kontrol perulangan. Jadi di pass ini dia adalah digunakan untuk operasi yang bersifat kosong atau nol. Jadi tidak ada yang terjadi saat pass digunakan. Nah, misal contohnya begini, saya membuat perulangan variable word di dalam teknik. Jadi si word ini akan mengurangi huruf per huruf dari kata teknik sebanyak jumlah huruf yang ada di kata teknik ini. Nah, di sini adalah seleksinya. Jadi ketika word sama dengan n, dia akan dipass. Lalu yang terakhir di outputkan huruf per hurufnya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, tidak terjadi apa-apa karena sesungguhnya fungsi pass ini digunakan untuk operasi yang bersifat kosong. Tidak ada yang terjadi pada saat pass digunakan. Dalam perulangan for dan while, kita juga dapat meletakkan blok else, di mana blok else ini berfungsi sebagai output alternatif ketika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Jika menggunakan while dan ketika ada blok penyelesaian kondisi dalam perulangan for, berikut adalah contoh penggunaan while, else, dan for else. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari while else pada kontrol perulangan. Jadi while else ini dia akan mengulang kata select keren sebanyak 5 kali. Ketika sudah mencapai batasnya, maka dia akan lanjut mengeksekusi statement dari else, yaitu print selesai. Mari kita coba jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Setelah sudah mencapai batasnya, dia akan mengeksekusi statement selesai yang ada pada else. Sama seperti for else, dia akan menghasilkan output yang sama. Nah, seperti ini. Dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Setelah sudah mencapai batasnya, dia akan mengeksekusi statement yang ada pada else.